Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya di pembelajaran moda daring. Apapun keadaannya, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita dalam senantiasa untuk belajar dan belajar. Berikut adalah identitas saya. Di model pembelajaran daring ini, akhirnya channel-channel dunia maya menjadi sangat penting sekali, dan kalian bisa komunikasi dengan saya melalui telepon, kemudian juga melalui WA, bisa juga melalui Facebook, Instagram, kemudian di channel YouTube juga bisa, kemudian di Blogspot, kemudian juga kalian bisa mengirimkan surat melalui email, baik itu Gmail ataupun Yahoo Mail. Kemudian juga bila mana perlu, kondisi memungkinkan, artinya sudah aman dari pandemi COVID, kalian bisa berkunjung ke gubuk saya. Saya bersama kalian di pelajaran produk pengolahan komoditas perkebunan dan herbal. Ini sebenarnya melanjutkan yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Yang kelas 11 kemarin itu yang dipelajari lebih fokus ke komoditas perkebunan, kemudian dilanjutkan di kelas 12. Ini nanti lebih fokus ke komoditas herbalnya. Program kita 1 tahun ke depan, semester ganjil, itu menyelesaikan KD 3.6, 4.6, 3.7, 4.7. Kemudian yang semester genap KD 3.8, KD 4.8, kemudian terakhir KD 9 dan KD 4.9. Kompetensi dasar tersebut isinya adalah untuk yang semester ganjil, nanti kita akan mempelajari tentang pengolahan produk makanan herbal dan pengolahan produk minuman herbal. Kemudian yang semester genap, kita akan mempelajari tentang perencanaan dan analisis usaha, kemudian disusul dengan teknik pemasaran produk makanan dan minuman herbal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang makanan herbal. Ini merupakan KD 3.6, menerapkan pengolahan produk makanan herbal. Kemudian 4.6, memproduksi makanan herbal. Kemudian tujuan pembelajaran ini, ya setelah selesai kegiatan ini, siswa mampu menjelaskan karakteristik bahan. Kemudian yang kedua, memahami prinsip dasar pengolahan dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, menjelaskan jenis dan prinsip kerja alat pengolahan. Kemudian yang keempat, menjelaskan alur proses pengolahan. Kemudian yang kelima, melakukan pengendalian mutu. Yang terakhir adalah melakukan pengemasan sederhana. Tentang makanan herbal, ada beberapa hal yang terkait. Yang pertama adalah pengolahan makanan adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi oleh manusia atau hewan di rumah atau oleh industri pengolahan makanan. Itu adalah pengertian dari pengolahan makanan. Kemudian istilah herbal ini biasanya dikaitkan dengan tumbuh-tumbuhan yang tidak berkayu
atau tanaman yang bersifat perdu. Perdu ini pengertiannya adalah tanaman yang tidak lebih dari 5-6 meter. Ya, atau mungkin istilah lainnya juga ada yang mengatakan semak belukar. Baik itu yang berkayu maupun yang tidak berkayu. Kemudian dalam dunia pengobatan, istilah herbal ini memiliki makna yang lebih luas, yaitu segala jenis tumbuhan dan seluruh bagian-bagiannya yang mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat dipakai sebagai obat. Jadi titik poinnya di sini adalah yang penting di situ mengandung satu atau lebih bahan aktif yang dapat digunakan dalam proses pencegahan penyakit atau pengobatan. Kemudian pada makanan herbal mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Jadi yang mencirikan itu dikatakan sebagai makanan herbal itu bila di dalamnya mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh. Kemudian herbal itu tidak hanya untuk pengobatan dan pencegahan penyakit saja, akan tetapi sekarang sudah berkembang penelitian bahwa herbal itu juga difungsikan sebagai bahan kosmetik. Kemudian yang sudah kalian pelajari di kelas 11, rempah-rempah itu juga merupakan salah satu jenis herbal. Jadi nanti pembahasan kita di sini itu materinya adalah yang di luar rempah-rempah, karena saya anggap untuk rempah-rempah itu sudah dipelajari di kelas 11. Salah satu contoh dari tanaman herbal di sini adalah di samping rumah saya itu ada pohon pepaya. Orang mengistilahkan dengan kates gantung atau pepaya gantung. Nah, pepaya gantung ini di dalamnya mengandung banyak manfaat dalam proses pengobatan. Di antaranya adalah dapat mencegah kanker. Kemudian juga bisa menyembuhkan bisul di lambung. Kemudian membantu sistem pencernaan. Juga dapat sebagai sumber antioksidan. Jadi tanaman-tanaman yang memiliki khasiat atau manfaat semacam itu, itulah yang dinamakan dengan tanaman herbal. Kemudian di sini kami tidak memberikan definisi secara real. Ini merupakan tugas kalian untuk membuat definisi. Jadi tugasnya di sini adalah yang pertama, kalian membuat definisi tanaman herbal. Kemudian yang kedua, kalian membuat definisi makanan herbal. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan makanan herbal. Makanan herbal itu ada yang dikategorikan sebagai makanan pokok, seperti contoh nasi, jagung, singkong. Kemudian juga ada yang sebagai lauk pauk,
seperti daging, ikan, tahu, tempe. Kemudian ada yang kelompok sayur, itu seperti bayam, wortel, sawi, dan lain-lain. Kemudian yang masuk kelompok buah, diantaranya adalah jeruk, pepaya, kemudian srikaya. Itu hanya sekedar contoh, ya selebihnya kalian kembangkan sendiri. Kemudian pengelompokan makanan herbal, kalau ditinjau dari sediaan herbal atau cara penyajian herbal, ini ada yang disajikan dalam bentuk segar, kemudian ada juga yang disajikan dalam bentuk simplicia. Ini adalah bahan mentah yang dikeringkan. Kemudian ada juga yang disediakan dalam bentuk liquid extract atau ekstrak cair. Pengertian simplicia kalau menurut Departemen Kesehatan, ini adalah merupakan bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses apapun. Dan kecuali dinyatakan lain, umumnya berupa bahan yang telah dikeringkan. Jadi yang umum itu adalah dalam bentuk kering. Kemudian liquid extract atau ekstrak cair, ini adalah zat yang dihasilkan dari ekstraksi bahan mentah secara kimiawi. Senyawa kimia yang diekstrak ini meliputi senyawa aromatik, minyak atsiri, ester, dan sebagainya, yang kemudian menjadi bahan baku proses industri atau digunakan secara langsung oleh masyarakat. Ya, kita ambil contoh, umpamanya ekstrak bengkoang, kemudian ekstrak daun serai, ekstrak daun jeruk, dan sebagainya. Karakteristik bahan ini di dalamnya meliputi pembahasan tentang satu, nama tanaman, kemudian yang kedua adalah kandungan gizi, yang ketiga adalah bagian tanaman yang dimanfaatkan, kemudian yang keempat adalah manfaat bagi kesehatan, yang kelima adalah cara mengkonsumsinya. Kita ambil contoh umpamanya ya, tanaman pepaya gantung yang kita contohkan di depan. Ini kandungan gizinya adalah meliputi protein, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, B1, vitamin C, dan vitamin E. Kemudian bagian tanaman yang dimanfaatkan itu bisa diambil bunganya, kemudian daunnya, atau akarnya. Kemudian manfaat bagi kesehatan, ini dapat mencegah kanker, menyembuhkan bisul lambung, membantu sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, kemudian juga sumber antioksidan, kemudian juga baik untuk penderita diabetes, juga dapat mencegah terjadinya gagal ginjal. Kemudian yang kelima, cara mengkonsumsinya adalah ini diolah, dibuat sayur tumis atau mungkin sayur oseng. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah mencari di lingkungan sekitar kalian itu 10 macam tanaman herbal. Tapi di sini yang selain rempah, karena rempah sudah dibahas di kelas 11. Kemudian setelah kamu mendapatkan 10 macam itu, diidentifikasi karakteristiknya masing-masing. Kemudian ya, dikerjakan melalui Google Form. Kemudian kalau memungkinkan, tolong difoto dan nanti bisa diupload di Google Form tersebut. Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita akhiri.